Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulumul Quran dengan materi qasas Al-Quran dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kutwati Raisa, dan ini teman-teman saya. Yang pertama Malam Murdiati, yang kedua Ilma Nailul Munah, yang ketiga Isna Nur Afifatin Zahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu qasas Al-Quran. Pengertian qasas Al-Quran secara etimologi merupakan kata yang tersusun dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni kata qasas Al-Quran. Secara terminologi, Imam Fakhruddin Ar-Razi mendefinisikan kisah Al-Quran sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang membuat petunjuk, membawa hidayah agama Allah, dan menunjukkan pada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran bermacam-macam. Ada yang menceritakan tentang nabi-nabi dan umat terdahulu. Ada yang menceritakan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan juga hikayat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW. Ditinjau dari pelaku al-qasas, membagi kisah-kisah Al-Quran dalam 3 bagian, yakni kisah para nabi terdahulu, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang disebutkan kenabiannya, kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dilihat dari segi pendeknya, dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3, yakni contohnya kisah panjang adalah kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, arsilu ma'ayat yatta'u wa yalba wa innalahu lakhafidun. Artinya, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Kemudian mereka minta kembali kepada ayahnya, biarlah dia pergi bersama kami esok pagi saat kami pergi mengembala kambing agar dia bisa bersenang-senang dengan memakan buah-buahan segar dan bermain-main bersama kami dalam perlombaan dan permainan yang diperbolehkan, dan kami pasti akan menjaganya baik serta melindunginya dari mara bahaya. Saudara-saudara Yusuf kembali membujuk ayahnya dengan mengatakan, biarlah dia pergi berekspresi dengan kami besok di tempat pengembala, berolahraga dan berlomba. Kami akan membawa makanan yang enak-enak dan buah-buahan yang lezat yang akan kami santap setelah selesai bermain-main. Kami akan selalu menjaganya dan melindunginya segala bahaya. Percayalah dia kepada kami, insya Allah dia akan senang bersama kami, dan kami pun akan menyenangi dia, dan dia akan kami bawa pulang dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Kisah pendek kisahnya Maryam dalam surat Maryam ayat 19 yang berbunyi, qala innama rasula rabbika lihabluka laka ilma Zakaria. Ya Jibril berkata, sesungguhnya hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Tafsir ringkas Kementerian Republik Indonesia. Jibril menyadari ketakutan Maryam. Dia lalu memperkenalkan diri dan berkata, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu yang menjaga dan melindungi. Aku mendapat tugas
untuk menyampaikan berita tentang anugerah yang akan dikaruniai Allah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang suci dari segala dosa dan noda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri Rosa. Dari segi waktu, contoh kisah hal gaib di masa lalu yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat. Di ayat ini Allah menjelaskan mengenai penciptaan Adam yang kemudian ada dialog bersama malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Di ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, artinya, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
mengeluarkan beban-beban berat yang didengungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbika awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu pada pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberdarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberdarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dari segi materi ada 3 di antaranya. Yang pertama, kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan masa lalu dan orang-orang tidak disebut kenabiannya. Selanjutnya, faedah-faedah dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah SWT dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa Nabi. Yang kedua, menambahkan akhlakul karimah dan budi mulia. Yang ketiga, menampakkan dakwah Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan tepat beliau menerangkan. Yang keempat, menyibak kebohongan ahli kita dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan. Yang kelima, mengukuhkan hati Rasulullah dan umat Nabi Muhammad atas agama Islam. Yang keenam, membenarkan para nabi terdahulu. Yang ketujuh, menarik perhatian para pendengar. Yang kedelapan, sugesti para kaum mukminin. Yang kesembilan, peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat terus-menerusnya mereka dalam kekufuran. Yang terakhir, kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 1:11 yang berbunyi kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-ayah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.